Haleluya, puji nama Tuhan, shalom untuk saudaraku, smart people yang menyaksikan akan program ini di mana saja berada. Senang sekali kembali kita berkumpul untuk boleh belajar kebenaran firman Tuhan, saudaraku. Nah, eee, hari ini hari, di mana episode yang keempat akan saya bagikan untuk saudara sekalian dimanapun berada. Nah, saudaraku, sebelum kita jauh belajar tentang hal iman, mari kita berdoa terlebih dahulu memohon hikmat dari Tuhan, sehingga apa yang nanti sebentar kita pelajari dapat kita pahami dengan baik, saudaraku. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerjaan surga, Bapa yang kami sembah dan kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali Tuhan kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami punya kerinduan untuk belajar kebenaran firman Tuhan mengenai hal iman. Namun sebelumnya kami minta hikmat daripada Tuhan. Berikan kepada kami pengertian yang benar tentang firman-Mu, sehingga apa yang kami pelajari dapat kami memahami dengan baik dan benar, dan Roh Kudus sendiri terus memampukan kami untuk dapat mempraktekkan firman yang boleh kami pelajari itu dan dapat kami menjadi berkat di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapak, kami serahkan waktu yang ada ini ke dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus yang ambil alih dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya jadi dalam satu nama yang hidup, yang berkuasa selama-lamanya, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, baik saudaraku yang terkasih, hari ini saya kembali ingin menekankan masalah iman di dalam kehidupan kekristenan kita, saudaraku. Ini satu hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita, saudara. Nah, eh, saudara, di episode yang saya mereview kembali ya, di episode yang pertama, kedua, dan ketiga, bagaimana kita sudah belajar tentang iman itu sendiri, pengertian-pengertiannya, garis besar, dan juga bagaimana kita belajar mengenai iman dan juga perbuatan baik atau usaha dari kita manusia sendiri. Dan selanjutnya di episode ketiga kemarin, bagaimana kita belajar dari seorang sosok yang begitu luar biasa di dalam hal imannya kepada Kristus, yaitu seorang perwira di Kapernaum, sehingga lewat imannya inilah membuat Yesus begitu kaget dan heran, dan akhirnya Yesus melakukan mujizat yang luar biasa di kota Kapernaum, saudaraku. Nah, saudaraku yang terkasih, lewat apa yang sudah kita bahas sebelumnya, kita mau belajar untuk terus memperkuat akan iman percaya kita kepada satu pribadi yang benar, yang hidup, yaitu Yesus Kristus namanya. Karena kalau tidak demikian, saudaraku, jelas bahwa iman kita adalah iman yang eh, apa mati, ya, seperti yang kita sudah pelajari di dalam eh, episode yang pertama, sorry, yang kedua, saudara. Ya, jadi pentingnya kita memiliki iman itu di dalam kehidupan kita, karena ini yang menentukan kehidupan kita kelak nanti, ya. Dan ini juga yang menentukan bagaimana kita apakah berkenan di hadapan Tuhan atau tidak, seperti itu ya.
Nah, saudaraku, hari ini saya ingin membagikan secara, eee, lebih meluas lagi saudaraku, dan saya mengajak kita untuk melihat bagaimana dunia ini, eee, memahami atau memandang tentang iman tersebut, ya. Nah, sehingga kita melihat bahwa dunia ini semakin hari bukan semakin baik, tapi dunia sekarang ini semakin hari semakin jahat dan membuat kita semakin hari untuk semakin jauh daripada Tuhan itu sendiri. Nah, tentu hal ini membuat Tuhan tidak menginginkannya atau mengkehendakinya. Nah, oleh karena itu saya merangkumnya untuk kita semua hari ini, untuk kita boleh, memahami, dan kita sebagai orang percaya di zaman modern ini kita waspada sehingga tidak sampai kehilangan akan iman kepercayaan kita kepada Kristus, seperti itu saudaraku. Nah, bicara tentang iman saudaraku yang terkasih, dunia sekarang ini, eee, sangat ironis sekali saudara. Kenapa? Karena dunia sekarang ini semakin hari saudaraku, kalau bahasa Alkitabnya bahwa dunia sekarang ini semakin hari semakin fasik, ya. Artinya saudaraku, tidak ada lagi rasa takut kepada Tuhan, dan bisa dikatakan bahwa tidak lagi peduli dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi dunia ini. Dunia yang semakin tidak mempercayai akan adanya Tuhan. Tuhan sekarang menjadi tipis, bahkan sangat tipis sekali saudaraku, sampai-sampai tidak tersentuh, tidak terlihat, dan tidak nyata lagi di dalam dunia sekarang ini, ya. Dunia sekarang dapat dikategorikan bahwa sudah lemah dalam hal iman, di mana dunia sekarang ini sudah tidak lagi meyakini bahwa Tuhan itu benar-benar ada dan hidup di dalam kehidupan kita. Nah, ini dunia sekarang, saudaraku, yang kita hidupi sekarang. Banyak saudara dan saya menyaksikan di sosial media bagaimana kalau dunia sekarang ini begitu mengolok-olok akan nama Tuhan, menghina nama Tuhan, dan lain sebagainya. Tidak mempercayai bahwa Tuhan itu ada. Karena dunia sekarang ini seperti yang firman Tuhan katakan bahwa memang akan lenyap dengan segala keinginannya, ya. Nah, hal ini perlu kita ketahui saudaraku, dimanapun kita berada. Sebagai orang percaya, ini harus kita tahu dengan betul bahwa dunia sekarang ini bukan dunia yang baik-baik lagi, ya. Iman sudah tidak lagi menjadi hal yang terutama di dalam menjalani kehidupan ini di dunia ini. Nah, kalau kita sebagai orang percaya, saudaraku, kalau tidak memiliki iman yang benar di hadapan Tuhan atau iman yang kuat di hadapan Tuhan, wah, kita bisa terbawa arus, saudara. Ya, kita bisa terbawa arus. Nah, makanya saudaraku, dengan kita mengetahui akan betapa ironisnya, fatalnya dunia sekarang ini, kenyataan yang terjadi di dunia sekarang ini, saudaraku, maka bukan tanpa alasan kalau Tuhan Yesus sendiri berfirman di dalam Lukas 18 ayat 8, ya. Mari
Kita bisa lihat kebenaran firman Tuhan ini di dalam Lukas 18 ayat 8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Ya. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Perhatikan baik-baik kalimat yang terakhir, saudara. Akan tetapi jika anak manusia datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Jadi dari sini kita bisa simpulkan, saudaraku, bahwa ternyata Tuhan datang mencari orang yang punya iman, yang beriman kepada Dia. Bukan orang yang bermoral baik. Walaupun namanya bermoral baik itu sangat penting dan kita perlu di dalam kehidupan kita. Tapi bukan itu yang Tuhan cari. Mengapa demikian, saudara? Karena kalau orang beriman yang benar, saudaraku harus tahu bahwa ia pasti bermoral baik. Sedangkan orang yang bermoral baik, saudaraku, belum tentu beriman yang benar. Nah, ini kita harus bedakan, saudara. Ya. Sekali lagi saya katakan, orang yang beriman yang benar atau dengan benar, saudaraku, pasti bermoral baik. Sedangkan orang yang bermoral baik belum tentu beriman yang benar. Ya. Jadi kalau orang sudah beriman dengan benar itu pasti dia melakukan hal-hal yang baik. Di episode kedua kita sudah pelajari itu, saudara. Ini saya menyimpulkan kembali bahwa bagaimana kalau kita sudah tahu kita karena iman kita sudah diselamatkan, maka sudah pasti kita berbuat baik, melakukan hal-hal yang baik, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Karena itu pun yang dikehendaki oleh Allah sendiri dalam kehidupan kita. Ya, saudaraku. Bahkan jika diamati dengan teliti, saudaraku, moral yang baik dari orang yang imannya salah pada dasarnya tidak murni. Ya, perhatikan ini baik-baik. Moral yang baik dari orang yang imannya salah, tidak benar ya. Pada dasarnya pasti itu tidak murni. Apa yang dia lakukan itu pasti tidak murni, saudara. Ya, pasti tidak murni. Penuh dengan apa? Kesombongan, egois. Nah, itu yang akan keluar, saudaraku. Ya. Karena begitu fasiknya dunia ini, saudaraku, sehingga hampir-hampir tidak ditemukan orang yang memang sungguh-sungguh memiliki iman yang benar. Ya, karena dunia sekarang ini yang begitu luar biasa menarik orang untuk hidup di luar daripada apa yang Tuhan kehendaki. Namun puji Tuhan, saudaraku, kalau saudara smart people di mana saja berada dan saya sampai detik ini masih membangun hubungan serta memiliki iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, dan mempercayainya sepenuhnya. Akan tetapi tidak sampai di situ saja, saudaraku, bahwa saudara dan saya dimanapun berada saat ini yang mendengar siaran ini harus terus belajar untuk memahami dengan benar tentang iman itu sendiri.
Karena kita tidak bisa memahami iman hanya dengan logika kita saja, ya. Repot kalau kayak gitu, Saudara, ya. Nah, bicara tentang iman, saudaraku, banyak orang masih memiliki konsep yang salah tentang iman, ya. Kita sering memperlihatkan, kita ini sebagai orang percaya, kita sering memperlihatkan bahwa kita adalah orang yang paling benar dalam hal beriman. Tetapi sesungguhnya kalau kita telusuri lagi, saudaraku, malah kita tidak beriman dengan benar. Tanda kutip, kita orang percaya loh, orang Kristen. Banyak. Nah, ini kita mesti hati-hati, saudara. Ya, mesti hati-hati. Banyak orang berkata bahwa iman itu bicara tentang perasaan. Ada juga bahwa iman itu bicara tentang keadaan, saudara. Namun dapat dipastikan bahwa kedua hal itu sangat keliru di dalam kehidupan kita, saudara. Kenapa saya katakan keliru? Karena, saudaraku, kalau kita membatasi akan iman kita pada perasaan, maka kita tidak akan pernah bisa memiliki iman yang benar sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Karena segala sesuatunya didasarkan pada perasaan kita. Jadi kalau apa yang kita percaya itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan, kehendaki, ya susah. Sementara firman Tuhan tidak mengajarkan seperti itu. Kita beriman pada apa yang benar memang Tuhan ajarkan buat kita, saudaraku. Ya. Jadi bukan asal kita beriman. Ya. Nah, di sisi lain tadi mengenai iman bicara tentang perasaan. Nah, iman bicara tentang keadaan. Gimana, saudara? Ya. Kalau iman kita kaitannya dengan keadaan, saudaraku, maka ini bagi saudara-saudara yang mungkin punya bisnis, pengusaha, dan lain sebagainya. Ketika omset, pendapatan, penghasilan kita naik, maka kita akan semakin bertambah beriman kepada Tuhan. Tapi bagaimana sebaliknya? Ketika penghasilan omset kita, apa yang kita dapat itu menurun. Kalau iman kita didasarkan atas keadaan, maka ketika kita mengalami akan hal itu, pasti iman kita juga akan ikut, otomatis ikut akan keadaan yang terjadi. Nah, ini juga repot, saudara. Kalau kita memiliki iman yang semacam ini di dalam kehidupan kita. Jadi, iman tidak didasarkan atau terletak pada perasaan dan juga pada keadaan yang ada di sekitar kita, saudara. Ya. Jadi, jangan sampai kalau kita diberkati Tuhan, oh, kita makin semangat beriman kepada Tuhan. Sementara jika kita tidak diberkati Tuhan, malah kita malas-malasan dan lain sebagainya. Wah, itu repot, saudara. Jangan ya, seperti itu ya. Dengan demikian, saudaraku, betapa pentingnya memiliki iman yang benar. Ya. Sebab selama kita beriman kepada yang benar, yaitu Yesus Kristus, maka sebesar apapun goncangan dalam hidup kita, itu tidak akan pernah membuat kita menjadi orang-orang yang mudah putus asa. Amin. Keadaan, saudaraku, seharusnya kita pahami bahwa keadaan di mana kita
alami dan lain sebagainya, saudaraku, keadaan sekarang itu tidak pernah menghancurkan akan iman kita. Tetapi sebaliknya, keadaan yang kita alami, saudaraku, apapun itu dapat menunjukkan kualitas daripada iman kita yang sebenarnya. Ya, jadi orang bilang bahwa kondisi keadaan yang ada bisa menghancurkan iman itu tidak bisa. Tapi justru dari keadaan situasi yang ada itu membuktikan kualitas iman kita sebenarnya. Jadi sejauh mana kualitas iman kita kepada Tuhan, ya, dari keadaan yang ada yang terjadi di dalam kehidupan kita, Saudara. Nah, terkadang kita manusia ini senangnya mengeluh dalam hidup, tidak mau berserah penuh, tidak mau mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan. Padahal kalau kita baca di dalam kebenaran firman Tuhan di dalam Alkitab, banyak sekali ayat kebenaran firman Tuhan yang di mana firman Tuhan mengajak kita, ya, seperti firman Tuhan katakan bahwa datanglah kepadaku engkau yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Banyak lagi, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Dia, kepada Tuhan, sebab Dialah yang memelihara kehidupan kita. Nah, ini banyak sekali ayat-ayat firman Tuhan yang memotivasi kita untuk atau mengajar kita untuk senantiasa berserah penuh, beriman sepenuhnya kepada Tuhan, menaruh segala pengharapan kita kepada Tuhan. Tapi ketika di mana keadaan kita tidak baik-baik saja, kita malah memilih untuk mengikuti apa yang menjadi kehendak kita. Dan lebih fatalnya lagi, ketika sudah menghadapi keadaan situasi seperti itu, bukannya dia cari Tuhan, malah dia menyalahkan Tuhan. Nah, itu yang sering terjadi di dalam kehidupan kita, saudara. Ya, kalau kita mau jujur. Nah, kalau begitu, di mana iman kita? Kan begitu. Ya. Harusnya, saudaraku, kita memiliki uh, satu sikap untuk mempercayai Tuhan. Nah, sikap mempercayai Tuhan itu berasal dari mana? Ya dari respon kita ketika kita mengalami kondisi atau keadaan yang itu tadi, masalah, tekanan, dan lain sebagainya. Ya. Sayangnya kita justru kerap membangun rasa percaya kita ketika melihat kondisi kita dan apa yang bisa dilakukan kepada Tuhan. Itu sebabnya banyak orang yang kemudian merasa tidak percaya kepada Tuhan saat kondisi sulit, susah. Mungkin ekonomi lagi menipis, usaha atau pekerjaan sedang dalam masalah dan lain sebagainya. Ya, sudah tidak bisa lagi beriman kepada Tuhan karena kondisi situasi yang ada. Akhirnya mulai lambat laun kehilangan iman percayanya kepada Tuhan. Nah, ini yang sedang dunia kerjakan, saudara, di tengah-tengah kita. Hati-hati, saudara. Harusnya kita terus memiliki rasa percaya kita yang benar kepada Tuhan. Ya. Rasa percaya kita yang benar harus didasarkan atau bersumber bukan pada kemampuan dan kondisi kita yang berubah-ubah, melainkan kepada sifat
kemampuan dan bahkan karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, apa yang telah Tuhan mampu lakukan kepada kita, saudara? Banyak hal, saudaraku. Bahwa Allah hadir di setiap aspek hidup kita. Ya. 1 Yohanes 4 ayat 15 sampai 16. Coba kita baca ini, saudaraku ya. 1 Yohanes 4 ayat 15 sampai 16 ya. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Ayat 16. Ya. Siapa telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah ada di dalam dia. Allah hadir di setiap aspek kehidupan kita, saudara. Ya. Banyak hal yang telah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Allah menyediakan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan kita. Filipi pasal 4 ayat 19. Ya. Filipi pasal 4 ayat 19. Ini hal-hal yang Tuhan mampu lakukan dalam kehidupan kita yang harus kita tahu dan kita imani itu dalam hidup kita, saudara. Ya. Ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Ya. Dari sini jelas semuanya, saudaraku, bahwa kita ini senantiasa dipelihara sempurna oleh Tuhan. Tapi yang menjadi pertanyaan bagaimana supaya kita mempercayai akan hal itu, saudaraku. Ya. Nah, oleh karena itu kalau kita sudah tahu semua itu, saudaraku, jangan mau diperdaya oleh masalah yang membuat kita hilang iman. Ya. Saudara, masalah dalam hidup kita tidak bisa kita hindari. Tetapi hidup di dalam masalah itu merupakan apa? Sebuah pilihan. Ya memang kita hidup di dalam dunia ini banyak masalah dan kita nggak bisa hindari itu, nggak bisa lari dari masalah. Tapi untuk terus hidup di dalam sebuah masalah itu pilihan. Kita mau keluar apa mau terus di dalam. Seperti itu ya. Ya. Jangan berharap bahwa hidup kita di dunia tidak ada masalah. Ya, itu mimpi. Itu mustahil, saudaraku ya. Sebab kita hidup di tengah dunia yang penuh dosa dan dikelilingi oleh orang-orang yang senantiasa berbuat dosa. Apa yang mau kita harapkan kalau begitu? Dunia ini banyak sekali hal-hal yang tidak dikehendaki Allah dilakukan. Dosa banyak sekali dilakukan di dunia ini. Nah, apa yang mau kita harapkan dari dunia ini? Tadi di awal saya sudah katakan dunia ini sudah makin fatal, sudah kehilangan akan kepercayaannya kepada Tuhan. Nah, apa yang mau kita harapkan dari dunia ini? Ya. Apa yang mau kita harapkan? Tidak ada lagi yang mau kita harapkan. Oleh karena itu, hidup di tengah dunia yang penuh dosa ini harusnya, saudaraku, masalah, persoalan, tekanan, dan lain sebagainya yang terjadi dalam hidup kita, itu bukan lagi suatu hal yang mengagetkan buat kita harusnya ya. Tapi yang mengagetkan buat kita harusnya ialah apa? Kebaikan. Seharusnya saudara dan saya punya pemikiran begini, bahwa sekecil apapun kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, harusnya itu membuat kita kaget. Karena apa lagi yang mau kita harapkan dari dunia ini? Tidak ada lagi. Mau kita dapatkan apa dari dunia ini? Tidak ada selain dari Yesus. Ya.
Jadi iman yang benar, saudaraku, dibangun di atas dasar yang benar. Yaitu siapa? Yesus Kristus. Jangan membangun iman kita di atas apa? Tradisi, agamawi, akal atau rasio kita, usaha kita sendiri. Sia-sia, saudara. Pengkhotbah katakan seperti apa? Usaha menjaring angin, percuma. Ya. Orang yang membangun iman dengan benar, saudaraku, ya, orang yang membangun imannya dengan benar, pasti hidupnya juga akan terlihat benar dan dapat menjadi berkat buat orang. Ya. Orang yang membangun imannya di atas tadi yang tadi saya sampaikan, agama, rasio, akal manusia, usaha sendiri dan lain sebagainya, sia-sia, saudara. Dia akan tidak kuat terhadap persoalan kehidupan yang ada di dunia. Ya. Jadi hati-hati, saudara, karena sekarang ini tipu muslihat iblis begitu luar biasa. Dia mencoba bagaimana untuk membuat kita kehilangan iman kita kepada Kristus. Ya. Oleh sebab itu, saudaraku, pentingnya kita memiliki iman yang benar. Iman yang benar dimulai dari apa? Dari kita membangun hubungan yang benar dengan Kristus. Ketika kita membangun hubungan yang benar dengan Kristus, maka kita akan semakin sadar akan Kristus dan pasti taat melakukan firman Tuhan yang menuntun kehidupan kita. Amin. Dan iman yang benar sesuai dengan apa yang Yesus ajarkan buat kita, itu juga akan membuat kita bagaikan seekor burung raja wali, ya, yang terbang tinggi. Ya. Yesaya 40 ayat 30 sampai 31 ya, sebagai ayat terakhir buat kita ya. Yesaya 40 ayat 30 sampai 31. Ya. Jadi kita bagaikan raja wali, saudaraku ya. Nah ini. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Ya. Nah, ayat 31 perhatikan ini, saudaraku yang terkasih. Ya. Ayat 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Wow. Ini yang yang perlu kita miliki di dalam kehidupan kita ya. Miliki iman yang benar. Itu akan membuat kita menjadi kuat ya. Tidak menjadi lelah, tidak menjadi lesu, kata firman Tuhan. Amin. Nah, saudaraku, yang perlu kita pahami juga, saudaraku, bahwa dari iman itu ada dua sisi. Yaitu yang pertama, kita percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Dan yang kedua, saudaraku, ini yang penting. Ini yang harus kita renungkan dalam kehidupan kita, yaitu bahwa yang menjadi pertanyaan, apakah Tuhan mempercayai kita? Ya, ini yang harus kita renungkan dalam kehidupan kita. Yang ingin saya sampaikan buat kita, saudaraku, bahwa hebatnya seseorang bukan karena percaya Tuhan saja, tapi karena dapat dipercaya oleh Tuhan. Wah, ini ya. Jadi hebatnya seseorang bukan karena dia percaya Tuhan saja. Itu penting, sangat perlu sekali. Tapi adakah lebih penting lagi kalau kita dapat dipercaya oleh Tuhan? Orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan harus memiliki hati yang bersih dan benar di hadapan Tuhan. Nah, saya mendorong saudaraku smart people di mana saja berada untuk terus memiliki hati yang bersih dan benar di hadapan Tuhan. Ya, memiliki iman yang benar di hadapan Tuhan. Ya, ini yang perlu kita miliki, saudaraku yang terkasih, di dalam kehidupan kita, di dalam kita
hidup di tengah-tengah dunia yang sudah mulai rusak ini, saudara. Orang mulai meragukan akan Tuhan, tapi saudaraku dan saya harusnya tidak meragukan Tuhan, tapi kita semakin mengenal Dia dan semakin kuat, teguh di dalam iman kepercayaan kita kepada Kristus. Ya. Akhir dari apa yang saya sampaikan ini, saudaraku, saya ingin katakan bahwa iman kita benar jika kita beriman kepada pribadi yang benar. Ya. Siapa pribadi yang benar? Tentu Yesus Kristus. Iman kita kepada Yesus sebagai komitmen bahwa sekali Yesus, selamanya tetap Yesus. Ya. Jadi ini yang dapat saya sampaikan, bagikan untuk saudaraku semua di mana saja yang menyaksikan akan tayangan ini. Mari saudaraku miliki iman yang benar di hadapan Tuhan. Ya, jangan memiliki iman yang salah di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa, saudaraku. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah, kami kenal dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat waktu yang sudah Tuhan berikan buat kami untuk belajar firman Tuhan. Kami boleh belajar tentang iman untuk memperkuat kembali iman kepercayaan kami kepada Tuhan. Bapa tolong kami supaya kami boleh terus belajar memiliki iman yang benar kepadamu ya Bapa. Sehingga kami tidak mudah digoncangkan oleh dunia sekarang ini. Terima kasih Bapa. Kami hidup di tengah dunia yang jauh daripada Tuhan. Tapi Tuhan tidak jauh daripada kehidupan kami. Kau terus memagari kami dengan kuasa-Mu ya Bapa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk setiap pendengar di mana saja berada, diberkatilah oleh Tuhan apapun yang mereka kerjakan dan perbuat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. God bless you all.